Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Yuris, kembali lagi pada Legal Education Banyu Biru Konsultan. Pada kesempatan kali ini, Banyu Biru Konsultan akan membahas isu yang tak kalah menarik, yakni konflik yang melatar belakangi perjalanan hukum ketenagakerjaan. Sudah kita ketahui bersama, ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang sangat krusial dalam pembangunan nasional di Indonesia, seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri di Indonesia. Hukum ketenagakerjaan juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peraturan ketenagakerjaan hingga perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu undang-undang yang menjadi landasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tentu dalam perjalanannya, hukum ketenagakerjaan mengalami suatu dinamika dan juga konflik-konflik, sehingga menjadi penting untuk kita kaji bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Masudi SHMH pada video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Banyu Biru Konsultan. Kali ini di pertemuan yang kedua setelah kemarin yang perdana menyambung permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi saat ini. Tentu banyak sekali konflik yang membayangi perjalanan hukum ketenagakerjaan. Kita coba urai satu persatu kenapa hukum ketenagakerjaan atau pengaturan tentang ketenagakerjaan ini selalu menjadi masalah setiap saat dan setiap waktu. Beberapa hal yang perlu disampaikan di dalam dalam pembicaraan kali ini kita mencoba beberapa catatan yang masuk. Itu salah satunya hukum ketenagakerjaan itu dianggap tidak menarik. Tidak menarik terbukti dengan sedikitnya akademisi maupun praktisi hukum yang tertarik untuk mengkaji, meneliti, bahkan mengomentari permasalahan yang mengemuka. Permasalahan-permasalahan hukum ketenagakerjaan dianggap tidak menarik, sehingga untuk meneliti para praktisi maupun akademisi itu ogah-ogahan. Mengkaji juga malas-malasan, bahkan mengomentari sebuah permasalahan hukum ketenagakerjaan itu jarang terjadi. Mengomentarinya hanya dalam bentuk bulian, hanya dalam bentuk cacian. Tetapi mengomentari yang membangun sulit ditemukan, baik itu di media sosial maupun media elektronik maupun media cetak. Kita kesulitan untuk menemukan para praktisi maupun para akademisi yang melakukannya, sehingga kami menyimpulkan hukum ketenagakerjaan ini tidak menarik. Kemudian juga pelik. Jadi hukum ketenagakerjaan ini tidak menarik, tetapi justru pelik dan unik. Pelik karena hukum ketenagakerjaan mengulas bagian dari sistem hukum yang sangat kontroversial dan politis, dan juga berkaitan erat dengan hubungan sosial yang sangat mendasar antara pengusaha dengan pekerjanya, serikat pekerja dengan anggotanya, serta antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Jadi pelik, dari mana ini hubungan antara pemerintah dengan pengusaha, pengusaha dengan pekerja, pekerja dengan serikat pekerjanya, serikat pekerja dengan pengusaha dan pemerintah? Sulit. Apalagi untuk menemukan sebuah titik
ketentuan pengaturan untuk lebih baik? Tentu sulit. Kemudian berikutnya adalah unik. Kenapa? Karena dalam ketenagakerjaan itu melibatkan berbagai segi pengetahuan hukum. Ada hukum perdata di sana, ada hukum pidana juga, hukum administrasi maupun hukum tata negara. Beberapa minggu yang lalu di akhir Oktober kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan teman-teman Serikat Pekerja di putusan nomor 168 yang intinya semuanya berdebat, semuanya mendebatkan tentang bagaimana kewenangan negara dalam menentukan kondisi tertentu. Kondisi tertentu sehingga pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu juga sangat unik sekali. Sehingga pakar-pakar hukum tata negara dan pakar hukum perdata saling bekerja sama dalam hal ini menghimpun menjadi satu, menjadi kuasa teman-teman pemohon. Nah, itulah uniknya di dalam hukum ketenagakerjaan. Semoga ke depan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya agar Undang-Undang Ketenagakerjaan dibuat undang-undang baru. Meskipun nanti juga akan muncul masalah. Kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian klaster ketenagakerjaan dikeluarkan, maka bolong lagi Undang-Undang Cipta Kerjanya. Nanti akan menjadi undang-undang apa? Yang pasti tidak Undang-Undang Cipta Kerja lagi, karena Undang-Undang Ketenagakerjaannya sudah dikeluarkan. Nah, coba kita dalam permasalahan ini mencoba beberapa hal yang memicu uniknya hukum ini. Yang pertama, tentu ada beberapa dari peristilahan itu sudah membuat hukum ini menjadi tidak terang lagi. Padahal asas hukum itu salah satunya adalah mempunyai kepastian hukum. Di dalam hukum ketenagakerjaan muncul, coba kita lihat di Undang-Undang 21 tahun 2000. Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 ini tentang serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian ada Undang-Undang 13 tahun 2003 yang ini ngomong materialnya hukum ketenagakerjaan, itu nyebutnya tentang ketenagakerjaan. Kemudian di tahun 2024 ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2004. Tentangnya adalah tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi ada ketenagakerjaan, ada serikat pekerja, ada buruh. Kemudian penyelesaiannya namanya penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau melihat tiga undang-undang ini sudah menunjukkan bahwa ketiga judul atau ketiga makna dari undang-undang ini telah mengindikasikan kompleksitas masalah yang terjadi. Dan beberapa pakar menyampaikan bahwa penggunaan ketiga istilah ini menunjukkan kegamangan, ambivalen, inkonsisten, atau bisa jadi kompromi dari pertarungan kepentingan. Pertarungannya siapa? Tentu pertarungan ketiga unsur tersebut. Ada pekerja, ada pengusaha, ada pemerintah. Nah, mungkin dari beberapa penelitian yang kami temukan, ini merupakan jalan kompromi. Nah, tapi ya kita tidak bisa berbuat banyak bahwa undang-undang ini telah terjadi. Maka kita berharap dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru tersebut nanti itu akan muncul satu undang-undang yang memakai sistem omnibus law
yang itu merupakan gabungan dari beberapa undang-undang yang sekarang sudah ada. Undang-undangnya menjadi satu saja, tidak usah banyak undang-undang. Itu saya kira. Kemudian kalau kita lihat, kenapa ketenaga kerjaan ini selalu perjalanannya penuh konflik. Dalam catatan kami di BBC, dari beberapa klien yang datang dan kami tangani, itu permasalahan dasarnya ada 4. Yang pertama tentang outsourcing. Outsourcing dan segala permasalahannya ini sebuah masalah yang tidak pernah selesai dari munculnya Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian adanya PKWT. PKWT ini juga merenggut hak-hak pekerja. Pekerjaan yang seharusnya itu masuk dalam pekerjaan tetap, tetapi diatur sedemikian rupa sehingga perjanjiannya menjadi perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ini juga menjadi masalah dasar. Kemudian adanya PHK sepihak yang sewenang-wenang, baik PHK ini dilakukan oleh pekerja maupun PHK yang dilakukan oleh pengusaha. Tidak hanya pengusaha saja yang nakal, tapi pekerja juga sering. Dengan sering nakal maksud saya. Nakalnya di sebuah kontrak yang seharusnya itu selesai. Misal, contoh harus selesai di bulan 10, maka di bulan 9 dia sudah mengakhiri. Nah, ini kan juga PHK yang sewenang-wenang, PHK tapi yang dilakukan oleh pekerja. Meskipun yang terjadi adalah PHK sewenang-wenang ini dilakukan oleh pengusaha. Namun demikian pekerja juga ternyata melakukan itu dari beberapa analisis kami. Kemudian yang terakhir adalah tersebar dan banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenaga kerjaan. Kita tidak bisa beli sebuah buku, kemudian satu buku itu sudah mengatur semuanya, tidak bisa. Karena undang-undangnya ada di mana-mana. Tersebar, ada peraturan pemerintah, ada Permenaker, kemudian juga diatur oleh peraturan daerah, kemudian dilanjutkan dengan peraturan bupati. Nah, ini membuat bayangan perjalanan yang tidak nyaman. Ada 4 hal ini yang kemudian membentuk konflik perjalanan hukum ketenaga kerjaan. Maka apabila pekerja tidak melek hukum, tentu akan kesulitan bagaimana dan seperti apa pengaturan dan perkembangan hukum ketenaga kerjaan. Dalam 4 tahun terakhir, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian berubah wujud menjadi Perpu karena amanah putusan MK, berubah menjadi Perpu, Perpu kemudian berubah lagi menjadi disahkan menjadi undang-undang yang belum berjalan 1 bulan. Teman-teman pekerja dan serikat pekerja juga sudah mengajukan uji materi. Nah, ini tentu akan membuat susah bagi mereka yang pengen mendalami hukum ketenagakerjaan. Keruwetan ini semakin diperparah dengan beberapa putusan MK yang hasilnya itu kemudian dituangkan di dalam menteri ikut campur. Presiden membuat statement sendiri. Gubernur membuat aturan yang di luar putusan MK. Nah, ini semua membuat bayangan hukum ketenagakerjaan semakin sulit dipahami. Ya, tapi kita sebagai konsultan mau tidak mau, suka atau tidak suka, hal ini harus tetap berjalan. Coba kita satu persatu meneliti atau belajar membaca tentang undang-undang yang selama ini jalan.
Kita awali dari beberapa istilah yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 yang kemudian beberapa perubahannya tidak merubah istilah-istilah ini. Yang pertama tentang pemberi kerja. Istilah pemberi kerja ini berarti orang. Bisa orang, bisa pengusaha, bisa badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi apabila ada seseorang, baik itu pengusaha maupun badan hukum, mereka membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, berarti ini masuk kategori pemberi kerja. Kemudian dari pemberi kerja ini ada namanya pengusaha. Lah kalau pengusaha berarti ini merupakan orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan baik milik sendiri ataupun secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan milik orang lain. Itu disebut pengusaha. Jadi baik usahanya sendiri maupun dia menjalankan usahanya orang lain, maka disebut pengusaha. Dua istilah ini saja orang sering salah. Yang mana pengusaha, yang mana pemberi kerja. Nah, coba kita lanjut berikutnya. Berikutnya ada namanya perusahaan. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau dalam bentuk lain. Termasuk juga usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ini kemarin yang diperdebatkan di seluruh Indonesia pada saat menentukan UMK. Upah minimum kabupaten dan kota, mereka yang duduk di Dewan Pengupahan, ini perdebatannya selalu ini. Bagaimana sebuah perusahaan yang itu perusahaan padat modal, kemudian ada padat karya, kemudian ada usaha yang dia tidak meminta hasil atau tidak mengambil hasilnya. Tetapi di dalam undang-undang ini tentu siapapun yang mempekerjakan orang lain dengan upah atau imbalan dalam bentuk lain, maka sudah masuk. Maka dia kategori perusahaan. Maka pekerja yang bekerja di sana harus ikut mendapatkan atau menikmati upah minimum. Ini selalu menjadi perdebatan. Sehingga pada saat upah minimum sektoral kabupaten atau kota yang biasa disebut UMSK dihilangkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja, repot lagi. Nah, itulah beberapa permasalahan hukum ketenagakerjaan yang saat ini terjadi. Coba kita lihat lagi apa yang kelompok-kelompok mana yang masuk dalam pemberi kerja yang dimaksud dalam undang-undang. Yang pertama adalah setiap pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah merupakan pemberi kerja. Jadi pemberi kerja adalah pengusaha. Pengusaha yang mana? Yang mempekerjakan tenaga kerja. Jadi setiap usaha yang kemudian mempekerjakan orang lain berarti dia termasuk pengusaha. Maka untuk dapat disebut pengusaha terdapat syarat utama yaitu harus dipenuhi, yaitu menjalankan perusahaan. Baik perusahaannya berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, milik sendiri maupun milik orang lain, milik swasta maupun milik negara. Semuanya masuk kategori ini, pemberi kerja. Lah, pemberi kerja itu ada lagi, masih dibagi lagi. Dia bukan pengusaha tapi sebagai pemberi kerja. Siapa orang ini?
non pengusaha sebagai pemberi kerja, yaitu pemberi kerja yang kira-kira ini seorang majikan yang mempekerjakan satu atau lebih pekerja rumah tangga, tukang kebun, tukang bangunan, atau sopir. Orang bukan pengusaha, tetapi dia masuk pemberi kerja. Nah, maka ketika ini masuk pemberi kerja, semua ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan mengikat bagi dirinya. Nah, ini yang sering dipakai alasan oleh pemberi kerja yang non pengusaha itu, karena loh Pak, kami ini kan membantu, orang ini kan tidak bekerja, kami pekerjakan. Sebenarnya kami tidak butuh pekerja, tidak butuh orang lain untuk membantu, tapi kami ini dasarnya kasihan. Nah, ini yang selalu dipakai alasan. Maka undang-undang memastikan itu semua di dalam pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 13 tahun 2003 mengatur kesemuanya itu. Biar apa? Biar antara pengusaha yang itu sebagai pemberi kerja, tapi dia non perorangan, non pengusaha tetapi sebagai pemberi kerja. Itu diatur sedemikian rupa. Maka ketika membaca sebuah undang-undang, jangan hanya baca pasal yang sesuai keinginan, tetapi coba baca di pasal 1, karena di sana adalah merupakan peristilahan yang itu mengikat aturan-aturan yang semuanya diatur setelah pasal 1. Ingat ya, jadi kalau membaca itu dimulai dari pasal 1. Di sana disampaikan ada badan hukum, ada orang ya tadi, ada pengusaha tapi non pengusaha tapi sebagai pemberi kerja. Kemudian ada berikutnya badan hukum. Badan hukum ini tentu sebagai non pengusaha sebagai pemberi kerja. Badan hukum yang diklasifikasi ke dalam non pengusaha sebagai pemberi kerja, di antaranya adalah badan hukum yang pendiriannya sama sekali tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Ya, apakah betul ada sebuah badan hukum yang dibuat tapi tidak mencari keuntungan? Ternyata ada. Menurut aturannya ada. Contoh BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini didirikan bukan dalam rangka mencari keuntungan. Jadi kalau ada petugas BPJS yang ini mencari keuntungan, salah. Dari niat awalnya sudah salah. Selain BPJS sudah pasti ya, sudah pasti tidak mencari keuntungan. Jadi pendiriannya ditujukan untuk tidak memperoleh keuntungan. Selain BPJS ada lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan ini didirikan juga tidak dalam rangka mencari keuntungan, tetapi dia menjamin bagaimana ketika ada sebuah bank atau lembaga perbankan yang itu nasabahnya memerlukan perlindungan, maka lembaga penjamin simpanan turun. Jadi lembaga penjamin simpanan ini didirikan bukan dalam rangka mencari keuntungan. Maka secara yuridis badan hukum tersebut didirikan dan menjalankan kegiatan operasionalnya terbatas pada tujuan yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan yang membentuk atau mengaturnya. Jadi tidak boleh ketika perusahaan itu didirikan bukan dalam rangka mencari keuntungan, tetapi setelah berdiri kemudian mencari keuntungan, tidak boleh. Tidak bisa. Dan itu diatur di pasal 1 Undang-Undang 13 tahun 2003. Kemudian yang berikutnya adalah juga non pengusaha yang sebagai pekerja, sebagai pemberi kerja, itu diatur di dalam pasal 1 angka 4. Itu adalah disebut badan-badan yang didirikan bukan dalam rangka menjalankan perusahaan atau mencari keuntungan seperti
Seperti apa itu? Perusahaan yang didirikan bukan dalam rangka menjalankan perusahaan, bukan dalam rangka menjalankan perusahaan. Di sini dalam catatan saya ada namanya BLU, Badan Layanan Umum, kemudian ada komisi-komisi, kemudian ada biro-biro. Komisi-komisi, biro, Badan Layanan Umum ini merupakan badan-badan yang didirikan bukan dalam rangka menjalankan perusahaan. Dia badan tetapi tidak menjalankan perusahaan. Ada biro apa begitu ya. Itu tidak menjalankan perusahaan. Tetapi ini juga diikat oleh semua hukum ketenagakerjaan. Kalau mempekerjakan pekerja berarti juga harus membayar upah sesuai upah minimum yang ditentukan oleh gubernur. Kalau dia mempekerjakan di luar jam kerja yang diatur oleh undang-undang, juga ada ketentuan yang melarangnya, meskipun bentuknya hanya badan layanan umum, hanya komisi, hanya biro, tetapi dia kena, itu diatur di dalam pasal 1 angka 4. Kemudian permasalahan lain adalah juga pengusaha sebagai pemberi kerja. Tadi non pengusaha pemberi kerja. Kemudian tentu ada pengusaha yang dia sebagai pemberi kerja. Ada apa saja? Ada orang ini pengusaha sebagai pemberi kerja, tapi dia bukan dalam bentuk badan hukum. Nah, itu biasanya ada perusahaan dagang, ada perusahaan bangunan, PD, PB, perusahaan otobus, PO, usaha dagang, UD atau franchise, kegiatan waralaba dan seterusnya. Dengan tidak berbadan hukum, maka orang sebagai pengusaha bertanggung jawab secara pribadi. Nah, inilah yang membuat hambatan yang menjadi alasan bagi mereka yang masuk di dalam ketentuan ini tidak mau taat kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Maka di pasal 1 dijelaskan secara gamblang. Siapa pengusaha sebagai pemberi kerja? Termasuk orang tadi. Siapa pengusaha yang bukan pemberi kerja? Kemudian ada persekutuan, ada matsab, ada firma, ada CV, dan seterusnya. Kemudian ada tentu yang menjadi konsentrasi beberapa pihak, itu tentu ada pengusaha yang pemberi kerja yang berbadan hukum. Pemberi kerja yang berbadan hukum tentu ada perseroan terbatas, ada perusahaan umum, ada koperasi, ada yayasan, ada perkumpulan. Kesemuanya ini terikat patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang 13 tahun 2003 dan perubahannya. Saya kira itu beberapa hambatan yang terjadi sehingga hukum ketenagakerjaan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Selain beberapa hal tersebut di atas, di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 masih di pasal 1 di angka 3 juga disampaikan bahwa setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain itu biasanya dibagi menjadi 2. Ada pekerja tetap, ada pekerja tidak tetap. Permanent employee dan fixed term employee. Itu yang terjadi. Ini yang menjadi hambatan adalah pengusaha sering mengkaburkan
mana pekerjaan yang seharusnya boleh di PKWT dengan mana pekerjaan yang seharusnya memakai PKWTT. Kemudian selain pekerja tetap, pekerja kontrak, berikutnya ada namanya pekerja outsourcing atau disebut alih daya. Pekerja outsourcing atau pekerja alih daya. Kemudian setelah tetap, tidak tetap, outsourcing, penghambat selanjutnya meskipun sebenarnya sudah diatur jelas, itu adalah pekerja asing. Siapa pekerja asing? Adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah negara Republik Indonesia. Sekali lagi, pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah negara Republik Indonesia. Kalau dia bukan pemegang visa, berarti bukan masuk kategori pekerja. Visa pekerja maksudnya. Nah, karena Indonesia saat ini menjadi bagian dari komunitas perdagangan dunia seperti World Trade Organization WTO, kemudian ada ACFA, ASEAN China Free Area, kemudian ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, sehingga diharuskan turut memberikan peluang bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia. Ini yang pada pertemuan pertama kemarin merupakan implikasi dari pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tenaga kerja asing juga harus diatur sedemikian rupa sehingga keberadaannya tentu tidak mengganggu atau mengurangi hak-hak pekerja Indonesia atau pekerja lokal. Kita sebagai masyarakat dunia, masyarakat internasional yang aktif dalam perdagangan dunia, maka wajib sesuai dengan pasal 28, saya ulangi, sesuai pasal 28I ayat 2, tentu membuat aturan-aturan yang bagaimana pekerja Indonesia ketika bekerja di luar negeri. Lalu bagaimana ketika tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. Seperti itu. Ini beberapa hal yang membuat hambatan di dalam penegakan hukum ketenagakerjaan karena beberapa hukum tersebut berada di beberapa tempat. Tentang tenaga kerja asing misalnya ada undang-undang pekerja migran. Tenaga kerja asing yang bekerja di luar negeri, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Kemudian ada tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan ada peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021. Inilah beberapa hal yang membuat pekerja itu ribet untuk memahami hukumnya sendiri. Dan ini membuat para akademisi maupun praktisi menjadi malas untuk belajar hukum ketenagakerjaan. Saya kira itu tambahannya ya, selain dari peristilahan-peristilahan yang tidak konsisten antara peristilahan yang satu dengan yang lain, sehingga itu membuat penafsiran hukum yang berbeda. Penafsiran hukum yang berbeda sebenarnya nggak jadi masalah, tetapi penafsiran hukum yang berbeda ini dipicu oleh peristilahan yang berbeda tetapi maksudnya sama. Maka jalan satu-satunya sesuai dengan putusan
MK nomor 168 Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa harus segera dibentuk undang-undang ketenagakerjaan baru. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjawab semua tantangan dan hambatan hukum ketenagakerjaan kita yang selama ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu yang menjadi bayangan, yang menjadi niat kami di Banyu Biru Konsultan dengan seluruh tim, pengen memberikan edukasi kepada siapapun ketika belajar undang-undang, maka harus mau belajar mulai dari pasal 1. Coba sekali lagi kita lihat. Adanya hubungan kerja. Tentu kalau ngomong hukum ketenagakerjaan, kita tidak lepas dari hubungan kerja. Karena hubungan kerja itulah yang mengawali sebuah munculnya hukum ketenagakerjaan tersebut, atau hukum ketenagakerjaan tersebut diperlukan dimulai dari hubungan kerja. Hubungan kerja di sini tentu merupakan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja atas dasar perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Maka di beberapa undang-undang disampaikan bahwa perjanjian harus tertulis. Putusan MK kemarin juga menegaskan itu. Kenapa? Karena di dalam pasal 1 angka 15 menyebutkan hubungan kerja itu muncul atas dasar perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Tidak ada tertulis. Nah, ini yang membuat permasalahan-permasalahan yang selalu sulit untuk mencari penyelesaiannya. Maka jangan lupa baca pasal 1. Adanya unsur pekerjaan. Tentu sebuah perjanjian itu harus diketahui dulu pekerjaannya apa. Kemudian ada unsur perintah, yang merintah bekerja siapa. Kemudian ada unsur upah. Setelah bekerja, setelah diperintah, pekerjaannya ada perintah, kemudian ada upah. Maka hubungan hukum pekerja dengan pengusaha itu telah berubah menjadi hubungan kerja. Hal-hal seperti inilah yang sebenarnya harus diperbaiki nanti ke depan. Maka ketika besok betul negara menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi sesuai dalam pertimbangan putusan nomor 168, kami berharap Omnibus Law itu Omnibus Law yang khusus terkait ketenagakerjaan. Beberapa undang-undang, beberapa peraturan pelaksana yang itu sebenarnya menjadi wilayah undang-undang, itu dijadikan satu. Menjadi undang-undang ketenagakerjaan baru yang itu membuat minimal lebih jelas lah. Tidak seperti yang selama ini terjadi. Saya kira itu pada pertemuan kedua ini kami tentu akan membuat, selain melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat, tentu kami dari tim Banyu Biru Konsultan akan membuat rekomendasi kepada pemerintah alasan kenapa harus dibuat undang-undang baru yang itu dalam bentuk Omnibus Law. Bukan Omnibus Law yang undang-undang ketenagakerjaan itu disisipkan, tetapi undang-undang ketenagakerjaan baru yang itu betul-betul mewadahi dari beberapa undang-undang ketenagakerjaan yang selama ini berserakan.
mulai dari Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu tahun 1971 sampai sekarang masih dipakai. Ada Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak, ada Undang-Undang Disabilitas, ada Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional. Ini semuanya sebaiknya dijadikan satu Omnibus Law Ketenagakerjaan dalam bentuk Omnibus Law. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi pelajaran penting, bisa dimaknai dengan baik. Apabila kami salah dalam menyampaikan analisa, tentu ini hal yang perlu perbaikan. Dalam pertemuan berikutnya kami tentu akan menjadi lebih baik, mengevaluasi diri dalam rangka membesarkan Banyu Biru Konsultan sebagai partner pemerintah, bukan hanya partner pekerja maupun pengusaha saja, tapi juga partner pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan serta manfaat untuk sahabat-sahabat yuris dimanapun kalian berada. Untuk terus mendukung channel ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.